Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipertemukan kembali lewat pemberitaan firman Tuhan dari Media Center Sola Fide di saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari peringatan kenaikan-Mu ke sorga saat ini Bapa, kami semua datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mensyukuri karya besar yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan beriman kami. Sebagai syukur atas semua karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan itu, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Ini kami Tuhan, dengan keterbatasan, ketidakmampuan yang kami punya, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Lengkapi kami, urapi kami, bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam tuntunan dan perkenaan Allah Roh Kudus, kami mengerti, kami memahami firman-Mu, dan karena itu kami diutus untuk menjadi pemberita-pemberita firman dan sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di sorga, inilah kami siap membaca dan mendengar firman. Bersabdalah bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, pembacaan kita dalam rangka peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan dengan perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan kita. Sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menjadi pelaku firman dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai di hati. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hari ini kita dikumpulkan dan kita beribadah kepada Tuhan adalah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita tahu bersama hari kenaikan Yesus Kristus ke surga berlangsung setelah 40 hari lamanya hidup bersama-sama dengan murid-muridnya setelah bangkit dari antara orang mati. 40 hari lamanya Yesus memberikan pengertian-pengertian kepada murid-muridnya. 40 hari lamanya Yesus membekali mereka dalam rangka mengangkat dan melanjutkan tugas pelayanan yang harus dikerjakannya ketika Yesus telah naik ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita sangat jelas dikatakan bahwa Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Kalau kita memperhatikan setiap hari Minggu di akhir ibadah, para pelayan dalam hal ini pendeta juga mengangkat tangannya untuk memberkati jemaat Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan kepada umatnya. Secara sepintas kita hanya mungkin melihat dan mengatakan bahwa itu hanya dua tangan yang terangkat. Tetapi makna berkat itu sungguh-sungguh luar biasa. Makna berkat itu yang membuat para murid Yesus tidak lagi merasa kehilangan, tidak lagi merasa sakit hati, tidak lagi merasa gelisah oleh karena harus berpisah dengan Yesus dalam proses kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau pada saat kematiannya, Yesus dan murid-muridnya berpisah 3 hari saja. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, itu berarti adalah perpisahan yang akan berlangsung lama, bahkan bisa dikatakan selama-lamanya. Nah, pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Apakah menurut Yesus para murid yang telah disiapkan itu, para murid yang telah dikader itu, diperlengkapi itu, menurut penilaian Yesus telah mampu dan siap untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil ketika Yesus telah naik ke surga? Jawabannya adalah iya. Nah, oleh karena itu, kenaikan Yesus ke surga menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi dunia ini telah sempurna adanya, telah selesai, dan karena itu Dia harus kembali ke tempat di mana Dia berasal. Dan itulah tujuan yang kedua kenaikannya ke surga, bahwa Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang telah menerima keselamatan dan orang-orang yang telah memberi dirinya dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga pun sekaligus menjadi proklamasi bagi bangsa ini, bagi dunia ini, bahwa sesungguhnya Yesus bukan berasal dari dunia ini, tetapi Dia berasal dari surga. Dan karena itu Dia harus kembali ke surga. Sekaligus juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan gambaran, memberikan proklamasi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus Bapanya ke dalam dunia dalam rangka mengerjakan karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Dan karena karya penyelamatan Allah yang diemban, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu telah selesai, maka saatnya Yesus harus kembali ke surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau demikian, kalau Yesus telah kembali ke surga, pertanyaan berikut adalah, siapa yang akan mengemban pelayanan selanjutnya di tengah-tengah dunia? Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya Yesus mengkader, Yesus membekali, Yesus memperlengkapi para muridnya beserta dengan orang-orang yang telah memberi diri mereka untuk menjadi pengikut Yesus. Para murid dan orang-orang yang telah memberi diri itu yang akan melanjutkan pelayanan, yang akan melanjutkan pemberitaan Injil setelah Yesus kembali ke surga. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita pun selaku jemaat Gereja Protestan Indonesia di Papua, Sola Fide Manokwari, punya tanggung jawab yang besar, punya tugas yang juga datangnya dari Allah, bahwa karena kita telah menjadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, maka kita pun harus menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam kehidupan ini. Kita harus memberitakan seluruh kebenaran firman Tuhan lewat pikiran kita, tutur kata kita, dan juga lewat perbuatan kita. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selepas Yesus naik ke surga, maka tanggung jawab pemberitaan Injil ada di atas pundak kita. Ada di atas pundak orang-orang yang percaya. Entah itu dia selaku anggota jemaat, entah itu dia selaku majelis jemaat, entah dia itu sebagai perangkat pelayanan yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Tanggung jawab pemberitaan Injil ada di atas pundak kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sambil memberkati murid-muridnya dan semua orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga, Yesus pun meninggalkan murid-muridnya. Yesus meninggalkan murid-muridnya, dan murid-murid dikatakan dalam pembacaan kita, mereka tidak sedih, mereka tidak gelisah, mereka tidak galau. Tetapi ayat yang ke-52 mengatakan bahwa lalu mereka kembali atau mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara mereka bersukacita kembali ke Yerusalem? Karena mereka telah diperlengkapi oleh Yesus Kristus. Mereka telah diperlengkapi oleh gurunya dan telah diberkati oleh gurunya, dan menerima tanggung jawab pemberitaan Injil dalam kehidupannya selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi itu, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita pun selaku umat Tuhan yang bersekutu selaku anggota jemaat di GPI Papua Sola Fide Manokwari punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19? Sudahkah kita menjadikan ini menjadi kesempatan bagi kita di dalam keluarga kita masing-masing untuk bersekutu menikmati hadirat Tuhan? Atau justru Bapak Ibu saudara-saudara, kesempatan emas ini kita sia-siakan dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang lain, tidak peduli dengan persekutuan. Nah, oleh karena itu, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga. Itu berarti bahwa pemberitaan firman Tuhan menjadi tugas gereja, menjadi tanggung jawab kita yang mengaku dengan mulut dan berlutut dengan lutut kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita mengemban tanggung jawab ini Bapak Ibu. Mari kita mengerjakan panggilan ini Bapak Ibu dengan baik, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena mahkota kebenaran yang Yesus telah pergi sediakan bagi kita menjadi milik kita. Dan kita percaya ketika tempat mahkota kebenaran yang Yesus telah sediakan itu telah sedia, maka Yesus akan turun kembali. Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita dan membawa kita, mengangkat kita ke tempat yang telah Dia tentukan. Rindukah Bapak Ibu saudara-saudara? Inginkah Bapak Ibu saudara-saudara menikmati tempat yang telah disediakan oleh Yesus Kristus
Juru selamat kita itu kelak. Kalau kita rindu, kalau kita mau, mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana di dalamnya kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu menasihatkan kami. Apakah kami telah menjadi pemberita-pemberita firman dalam hidup ini? Apakah kami telah menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini? Ampuni kami Bapa, jikalau dalam hidup ini kami belum mengerjakan tanggung jawab itu. Dan biarlah waktu yang ada yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, akan kami pakai, akan kami manfaatkan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, akan menjadi pelaku-pelaku Injil dalam kehidupan kami, sehingga lewat pikiran kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, banyak jiwa yang rindu menerima keselamatan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu GPI Papua Sulawesi dan Manokwari, dari yang paling muda sampai kepada yang paling tua, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Kasih-Mu melimpah, menyertai dan memberkati setiap mereka. Bapa, ini hidup kami, ini doa kami, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap Majelis Jemaat GPI Papua Sulawesi dan Manokwari beserta seluruh warga jemaat GPI Papua Sulawesi dan Manokwari mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.